Cik, cik. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jose dan rekan saya Kelly. Hari ini akan memimpin puja bakti pada hari ini. Puja bakti akan dibacakan dalam bahasa Pali. Marilah kita mempersiapkan untuk memulai puja bakti hari ini. Seluruh umat dipersilakan untuk berdiri di belakang atas dan bersikap anjali. Gata Pendupaan halaman 7. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Umat dipersilahkan untuk berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa
Bhavantam Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana, halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami.
Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapahmadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Samadhi, meditasi. Saudara-saudara dalam Dhamma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi. Meditasi dimulai. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak, namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki.
bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku. Saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh. Melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita. Saya bernafas masuk. Merasakan bahagia. Saya bernafas keluar. Merasakan sukacita. Merasakan bahagia.
Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh secara perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silahkan membuka mata. Dhamma Desana, pembabaran Dhamma. Kami kembalikan kepada moderator. Halo semuanya, nama saya Adi Budaya, nama budaya. Oke, perkenalkan nama saya Meldo. Kita dari Kopem. Hari ini akan mengadakan acara talk show untuk semua umat Wihara Ekana Serpong. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya, walaupun hari ini liburan tetap semangat untuk ke Wihara. Tepuk tangan dulu dong. Thank you juga buat Jose, Kelly, buat pinbak hari ini. Semoga talk show hari ini bawa kita lebih sadar dan lebih semangat untuk berjuang demi mengikis kilesa. Oke? Nah, talk show hari ini ada yang udah tahu belum judulnya apa? Oke, aku anggap semua udah tahu ya. Judulnya hari ini adalah It Comes From Within. Nah, itu tentang apa? Jadi kita akan cerita tentang bagaimana cara kita berjuang untuk melatih diri kita agar lebih baik lagi. Nah, di sini kita juga ada kehadiran teman-teman dari Kopem untuk sharing bagaimana sih perjuangan mereka untuk melepas dari kebelengguan itu. Jadi ternyata banyak orang yang bilang, oh kalau misalnya anak muda nggak mungkin lah punya mental untuk berjuang. Oh kalau misalnya anak muda pasti leha-leha, foya-foya, segala macam. Tapi tenang, kita akan membawakan materi yang sangat spesial hari ini. Dan itu bakal mengikis yang pandangan-pandangan tadi. Karena kita tahu semuanya, kalau misalkan nggak mungkin satu orang yang buruk terus dicap semuanya buruk. Setuju kan? Setuju? Ya, setuju. Aku anggap itu setuju. Nah, hari ini aku kedatangan Ko Calvin. Siapa yang nggak tahu Ko Calvin? Semua anak Kopem tahu, dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Silakan Ko Calvin maju. Ko Calvin merupakan seorang pengusaha juga, dan Ko Calvin sedang berjuang untuk mengurangi penggunaan gula, gitu.
Dan yang kedua aku juga punya teman namanya Ko Renat. Silakan Ko. Ko Renat ini adalah seorang karyawan swasta dan gym enthusiast, di mana dia harus memaintain badannya agar tetap stamina di depan semua orang. Oke, kita langsung. Nah, untuk Ko Calvin duluan nih. Halo Ko, apa kabar Ko? Yes. Halo, perkenalkan nama saya Calvin. Sebelumnya mau ucapin dulu kali ya, Mel. Terima kasih buat Wihara Ikana Serpong sama teman-teman Komisi Pemuda dan teman-teman yang sudah sangat suportif hari ini. Nah, hari ini kita kan mau bahas tentang tadi Ko, it come from within. Kalau dari Ko Calvin sendiri, kepikiran nggak sih, kok aku sih yang diundang gitu? Sebenarnya sih agak nggak nyangka sih, soalnya waktu diajak itu kan baru datang langsung diajak kan, jadi nggak nyangka sih bisa menginspirasiin juga. Ya, jadi teman-teman, aku yang benar-benar memang approach Ko Calvin dan Ko Renald, dan memang benar-benar tahu. Jadi ceritanya siapa yang sangka Ko Calvin benar-benar maintenance untuk penggunaan gulanya kayak gini. Dan bisa dilihat juga Ko Calvin kalau misalnya kita ajak, "Ko, ayo ini." "Oh, nggak bisa, sorry. Nggak makan gula." Kayak gitu. Nah, boleh tahu nggak Ko, kenapa sih Ko? Kenapa ada kecetusan, "Oh, gue benar-benar harus stop nih menggunakan gula," atau at least mengurangi gitu Ko? Sebenarnya waktu itu kan Mama itu pernah rawat inap. Jadi pas rawat inap itu kan kebetulan saya tuh harus menemani ya, waktu itu kan nginep. Jadi pas malamnya itu kita ngelihat banyak banget orang-orang yang menjerit, berteriak. Jadi mereka itu menjerit karena kesakitan. Sakit itu karena habis diamputasi, ada yang kena kanker dan ada yang kena, pokoknya itu bener-bener kayak traumatik banget kan Mel. Jadi ada yang juga habis sampai kepalanya botak karena kanker kan. Jadi itu kayak bener-bener ngelihat mereka itu traumatik banget. Jadi waktu itu ada satu dokter yang profesor, dia bilang kalau salah satu makanan yang bisa menyebabkan itu ya gula ataupun bakar-bakar, ya kayak gitu sih Mel. Nah, jadi dari pertama kali adalah pada saat kegiatan di rumah sakit ya Ko, jagain mama di rumah sakit, terus ngelihat sekeliling itu ternyata banyakkan rata-rata penyakit gula, sehingga sampai dia teriak-teriak, diamputasi segala macam, dan itu kayak bikin menghantui pikiran kayak aku nggak mau nih kayak gini kayak, bener Ko? Soalnya kalau itu kan gimana ya, kita udah enaknya sekarang terus nanti kita sakit di esok hari kan kayaknya nggak banget kan. Yeah. Apalagi sakitnya itu bukan sesuatu yang permanen, kita harus kehilangan salah satu bagian tubuh kita kan. Jadi misal yang paling banyak di situ kayak contohnya kayak kanker payudara, contohnya itu mereka sampai harus dibuang kan salah satunya. Iya, Itu betul. udah dibuang masih harus ngerasain yang namanya sakit. Nah dari sana cikal bakal awalnya Ko Calvin mau benar-benar mengurangin dengan ketat penggunaan gula, betul ya Ko? Ya itu lebih ke karena waktu itu juga masih gak tahu kan penyebabnya apa sih. Terus dari dokter itu ya nyaranin sih kurangi penggunaan Gula. Soalnya kalau terkadang kan kita itu kebanyakan duduk di depan komputer ya, jadi kurang olahraga jadinya kan penumpukan. Oke. Nah sekarang kita tanya Ko Renald. Nah kenapa kok pernah kebayang nggak sih, kok aku sih yang diundang? Pertanyaan sama nih. Lumayan, gue juga bingung sih. Nah, tapi ternyata Ko Renald ini ada kisah sendiri juga dengan bagaimana cara Ko Renald berjuang untuk
benar-benar stop dari yang namanya drug, alkohol. Oke, boleh nggak kita coba tanya dari Ko Bukan Renat? drugs ya, alkohol ya. Kalau drugs narkoba. Oke, boleh kok, tolong diceritain sebentar kok. Kalau dari awal mau berhenti sih, awalnya mau cari pelarian. Soalnya kan manusia itu berubah tuh gara-gara dua ya. Satu gara-gara dia sendiri, satu lagi gara-gara trauma. Nah kalau gue jalur trauma nih di sini. Nah pas tanggal 8 Januari gue iseng, gue buka YouTube, buka Buddha. Di situ dijelasin sama Bante Utamo bahwa ajaran agama Buddha itu cuma 3 intinya, dana, sila, sama samadhi. Gue juga coba cari-cari tuh sila apa aja sih, nggak hafal soalnya kan dulu masih baru-baru belajar agama Buddha. Nah sila itu ada juga yang dilarang buat minum-minuman alkohol, jadi coba buat tekanin silanya aja sih. Oke, artinya dari awal tuh pelarian kok ya. Boleh tahu nggak kok pelarian ini dimaksud tuh kayak gimana kok? Apakah pelarian dari rutinitas atau kayak gimana kok? Kalau pelarian anak-anak muda ya tau lah, gara-gara putus cinta lah ya. Aduh, kalau bahas cinta agak berat ya teman-teman. Nah, jadi dari pelarian ujungnya drug dulu. Ujungnya nggak dulu, soalnya kan pas lagi awal-awal tuh minum alkohol tuh karena lingkungannya juga sama mantan gue juga suka minum dulu. Jadi pas putus udah nggak, coba deh nggak minum lagi sambil menjalanin sila kayak gimana. Oh, artinya putus hubungan kemarin membawakan hikmah yang besar bagi Koko. Tuh. Betul ya kok? Oke, jadi teman-teman. Nah, dari awal artinya pasti setiap kita mau stop sesuatu itu kayak pasti ada perjuangannya kan kok. Nah, kalau dari Koko sendiri itu kayak gimana kok untuk nanggepinnya kok? Kayak pernah nggak sih sekali berjuang terus lupa terus berjuang lagi kayak gitu? Sejauh ini sih belum pernah minum lagi ya dari tanggal 8 Januari. Wow. Kalau kok Calvin gimana kok? Ada nggak sih kok kayak istilah cheat day kayak gitu? Ah udah seminggu aku nggak makan gula, ya udahlah sekali lah gitu. Sebenarnya lebih ke bukan nggak makan gula sih, Mel. Soalnya kalau bilang nggak makan gula itu kita makan nasi juga ada gulanya kan. Jadi lebih ke arahnya mengurangi aja sih. Karena kan kalau dari WHO sendiri itu kan kayak ada takarannya ya. Sehari itu maksimal berapa sih? Contohnya kalau untuk cewek atau perempuan gitu maksimalnya 35 gram ya. Dan itu biasanya contohnya kalau kita konsumsi es krim itu udah 20-an. Jadi sisa dikit banget kan. Kalau itu bahkan 30-an itu direkomendasikan kalau bisa setengah aja sih. Jadi kalau misalnya dari Korea tadi nggak pernah bener-bener nggak pernah coba lagi, tapi bener-bener tinggalin bener ya kok. Terus ada nggak sih kok kayak pelampiasannya dari minum tadi kayak yaudah gue cari kegiatan lain supaya gue nggak minum gitu. Kadang nge-gym juga kalau malam. Biasanya gue kalau minum tuh malam sebelum tidur gitu. Gue coba meditasi sih. Wow. Kok Calvin sebelum tidur meditasi dulu. Aku ngerasa tertampar. Nah, terus boleh tahu nggak kok titik terberatnya itu waktu pertama-tama kali nggak minum? Kalau titik terberatnya sih nggak ada ya, soalnya kayak bener-bener udah nggak gitu loh, nggak pengen lagi. Jadi nggak ada tuh ibaratnya coba lagi nggak ya, kayak gitu ya? Kalau dibilang kayak gitu, soalnya juga di rumah gue juga masih ada sisa, juga nggak gue sentuh sama sekali. Wow, kalau kok Calvin gimana kok? Sering nggak kok kayak yang tadi aku bilang kalau kok bilang kan setengahnya lah, setengah dari taraf gula yang seharian. Tapi pernah nggak kayak ya udahlah hari ini nggak apa-apa lah cheat day kayak gitu kok? Sebenarnya lebih ke jarang sih, Mel. Nggak. Ada tapi jarang banget. Jarang banget ya kok. Ya. Terus kalau dari manfaat nih kok, ada nggak ngerasa kayak manfaatnya tuh semenjak aku nggak minum gula atau nggak makan es krim kayak gitu, kayak
manfaat yang kok rasain apa gitu kok? Kalau itu sebenarnya nggak gitu kelihatan sih Mel. Soalnya kalau saya sendiri kan udah mulainya udah lama kan. Tapi biasanya kalau dari teman-teman yang ngelihat itu, mereka bilangnya tuh kayak lebih ke glowing. Lebih glowing teman-teman. Jadi buat yang memang mau glowing, benar-benar dikontrol untuk penggunaan gulanya. Setuju kok? Ya, lumayan. Nah, kalau dari kok Rena nih, pertanyaan yang sama. Kayak gimana kok? Tadi, sorry. Oh, itu Tadi ya. apa yang dirasain kok setelah enggak Oh, minum lagi? tidur gue lebih enak sih. Tidurnya lebih tenang ya kok? Ditambah tadi meditasi jadi lebih tenang lagi gitu kok? Wow. Teman-teman sekalian, kan kita kan udah dengerin nih dari Ko Calvin sama Ko Renat tentang cara mereka untuk berjuang dari keluar. Untuk yang tadi. Nah, kurang afdol kalau misalkan kita nggak panggil dari Romo. Oke? Nah, kali ini kita kedatangan Romo Alimin. Romo Alimin ini sebagai pandita dan juga sebagai tim kesehatan. Jadi Romo Alimin selaku sebagai dokter dan pandita juga akan sharing ke kita bagaimana sih tentang perjuangan ini dari sudut pandang Buddhis. Oke, perkenalkan Romo Alimin selaku Ketua Majelis Budayana Indonesia Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 hingga 2022. Romo Alimin juga sebagai Dewan Penasihat MBI DKI Jakarta periode 2022 sampai 2027, Pandita Loka Parasaraya dan Dharma Duta, dan juga merupakan penyuluh non-PNS DKI Agama Buddha Kementerian Agama RI hingga saat ini. Kepada Romo Alimin dipersilakan. Halo Romo, nama budaya. Iya, nama budaya. Ya. Nama budaya, selamat pagi semuanya. Ya. Boleh. Thank you Romo sudah datang untuk acara Lepas kita ya, hari ini. lepas saya. Ya. Ya, baik. Nah, Romo, kita kan tadi bahas nih Romo tentang dari Ko Calvin tentang mengurangi penggunaan gula Romo karena punya trauma waktu jaga orang tuanya mama di rumah sakit. Ngelihat sekitar tuh karena kena penyakit gula terus kayak mayoritas penyakit gula terus kayak teriak-teriak kayak gitu Romo, kayak kesakitan, dan Ko Calvin benar-benar pengen aku nggak mau ke sana. Kalau Ko Rena juga berjuang untuk keluar nih Romo dari habit untuk minum alkohol kayak gitu Romo. Nah, aku pengen tanya dengan Romo nih dari secara kesehatan. Untuk yang gula tadi itu, apakah kita benar-benar harus kayak Ko Calvin tadi bilang, ya udahlah sesuai misalnya standarnya 30 gram sehari, aku maksimal 15 gram aja gitu. Apakah itu harus ketat dijaga atau kayak gimana Romo? Kalau dari segi kesehatannya nih Romo. Ya, baik Meldo, terima kasih. Oh ya, ini Calvin yang diabetes itu. Oh, yang gula. Iya. Gula. Renal, ya, thank you. Ya, Meldo. Baiklah. Ya, dari pertanyaannya sebenarnya penyakit gula itu nggak salah gulanya juga sih, ya. Kasihan yang jual es krim, yang jual gula-gula permen, nggak salah gula sebenarnya. Ya, gula jangan ditakuti, ya. Tapi dikurangi, iya pasti. Kenapa? Karena sebenarnya yang merusak itu kan dia pankreas ya. Jadi anak-anak, kita lihat saja bahwa anak-anak itu makan permen, nanti coklat, nanti susu, ultra atau apa, itu belum nasi dan sebagainya. Kenapa? Mereka biasa-biasa aja, normal saja. Ya, jadi perlu bijaksana kita juga memikirkan bahwa ya karena memang
polusi tubuh, ya racun-racun yang menyebabkan pankreas itu rusak, ya mulai produksinya tidak bagus dan juga kurang olahraga, jadi insulinnya resisten, ya tidak bisa membuka pintu sel untuk gula masuk, ya jadi disitulah akibatnya gula yang terlalu berlebih ya susah dilepas. Nah seperti itu, saya rasa kira-kira seperti itu. Jadi gula boleh ya kita kurangi. Kenapa? Karena makanan kita ini sama 100 tahun yang lalu itu gula tinggi itu luar biasa di sini. Makanan kue lah apa, kue tart semua banyak sekali. Sehingga gula harus bijaksana lah, ya harus dipakai ibaratnya. Anda makan segitu, nah seperti yang tadi diukur ya berapa ya, makan segitu ya harus pakai, ya olahraga, ya tapi ini juga nih, ya pankreas kita juga harus dijaga. Jadi seperti itu, ya. Thank you, Romo. Ya saya rasa itu. Kalau dari Kok Calvin kayak gimana kok? Dengan penjelasan Romo tadi, ngerasa nggak hal yang sama? Kayak, iya nih kemarin aku ngelakuin ini juga nih kayak gitu. Atau ada yang berhubungan dengan yang tadi Romo jelasin? Mungkin kalau dari Romo bisa jelasin kayak efek gula ke kanker gitu kali ya. Gula Itu, ke kanker ya. Nah, soalnya kalau kemarin tuh lebih arahnya tuh lebih sering ngelihatnya ke arah sana sih, Romo. Oh gitu. Oh, jadi sebenarnya Calvin itu dulunya suka yang manis-manis gitu. Termasuk, soalnya waktu misalnya kayak kalau jalan-jalan sama anak komisi pemuda itu kan dulunya kan kayak semuanya pada gak tahu kan, maksudnya belum paham kalau gula itu kayak gimana. Nah, gula darahnya sempat tinggi, berapa diukur? Sebenarnya pernah diukur sih, tapi masih normal. Normal ya. Cuma Nggak lebih masalah. ke ngelihat orang-orang yang Oh, jadi trauma gitu jadi ya. lebih ke mencegah. Oh, ya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan Calvin ya, jangan terlalu takut. Kalau tanpa gula kita mati loh. Mati. Ya. Jangan terus-terusan kurang gula, nggak makan nanti bisa malah hipoglikemik jadinya. Sebenarnya dalam taraf normal ya. Bisa dipakai atau enggak gulanya gitu aja. Ya. Jadi sekarang gula yang tebu ya oke lah, itu kan ada antioksidannya, ada apa, itu udah saripati tuh. Ya dari tumbuhan bagus. Tapi kalau diolah, sudah jadi gula pasir atau apa, nah itu kurang. Gula juga banyak, ada sukrosa namanya, fruktosa, gula dari buah-buahan, laktosa, gula dari susu ya, arabinosa ya, nanti banyak ada gula aren itu ya kan. Nah jadi maltosa, laktosa, banyak sekali. Dulu Romo belajar di kedokteran waktu itu gula-gula tuh. Wah itu sempat kaget tuh begitu banyak ya. Gula-gula itu macam sekali ya. Jadi yang bagus fruktosa ya, itu fruit itu buah-buahan. Makanya buah-buahan ya. Kalau yang benar-benar kue ya itu sudah terlalu banyak lah ibaratnya ya. Jadi sering numpuk gitu jadinya. Hanya itu saja sebenarnya, gula itu jangan ditakuti lah ya. Tapi kalau Anda mengatakan mengarahkan ke kanker, sebenarnya gula juga nggak menyebabkan kanker. Ya kalau gitu anak-anak semua kena dong. Enggak ya. Gula nggak menyebabkan kanker. Kanker itu juga dari hasil polusi tubuh, racun-racun tubuh. Nah, karena memang sel kanker itu rakus, dia itu butuh energi yang banyak supaya dia membesar dan dia terus mengakar, beranak cucu. Dia kan suka beranak kan, dia beranak terus tanpa ngerem, maka dia butuh gula sebagai energi. Nah gula itu sebenarnya energi. Tanpa gula kita pasti lemas, jatuh deh ya. Otak juga perlu gula, semua perlu gula. Nah kalau karena gula ditambah gula yang banyak, dia kasih energinya banyak jadinya. Kalau nggak dikasih dia juga sedot kita punya kok. Ya dia juga serap juga, sehingga kita kurang gula juga. Nah itu bukan permasalahan itu, tapi memang benar sekali Calvin merasa melihat kejadian dari pasien ya, atau siapa, mama ya, atau bukan
nenek? Kebetulan waktu itu mama kayak salah vonis sih. Salah vonis, jadi waktu itu Oh. salah vonis jadinya berkesempatan buat melihat pasien-pasien lain yang kemoterapi atau apa. Oh, ya, 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 bagus ya, dengan ke rumah sakit melihat gitu, jadi tahu bahwa ternyata duka ya, kita punya tubuh ini harus dijaga baik-baik seperti itu. Ya, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan untuk Thank you Romo, thank you. respon. Nah, tadi dari Korenat kan juga ceritanya kayak gini Romo, kalau misalnya dari Korenat benar-benar keluar pada saat satu ketika. Jadi dari saat itu Korenat nggak minum lagi nih untuk yang alkohol tadi. Nah, kalau dari Romo pandangannya kayak gimana Romo dari segi Buddhisnya Romo? Apakah minum ya bolehlah dikit kayak gitu kayak gula tadi atau benar-benar kayak sesuai ajaran Buddhisnya kayak gimana Romo? Ya, baik, terima kasih Melville. Ya, Renal minumnya udah lama. Dulu Saya kecanduan tuh total 8 bulanan, Romo. kecanduan, jadi setiap hari harus ada. Setiap hari harus ada dulu ya. Sore atau minumnya pagi sih? Sore atau pagi? Malam sebelum tidur. Malam ya. Kalau nggak ada minum itu susah tidur ya kayaknya ya. Betul. Ya, untuk Bon. Itu alkohol ya, etil alkohol ya. Itu sebenarnya alkohol itu tidak bagus sebenarnya ya, memang dia untuk tubuh nggak bagus ya, tapi dipakai banyak sekali keperluan sehari-hari ya, obat-obat dan sebagainya itu banyak sekali ya, kosmetik juga ada. Nah, alkohol itu sebenarnya racun ya, sebenarnya termasuk satu racun. Malah kalau dipakai untuk manusia itu, kita minum itu untuk bisa melupakan segala penat dan semuanya ya, stres atau apa ya, pelarian ya. Oh, dulu sih cuman buat biar bisa tidur aja, Romo. Oh, bisa tidur aja. Ya kan nggak bisa tidur kan ada sebabnya kan berarti ya, Renal ya. Betul. Sebabnya karena mungkin pikiran nggak bisa dikontrol, selalu muncul ya, sehingga stres loh. Karena nggak tidur itu pasti stres tubuh terjadi, sehingga bawanya obat ya, atau ya, minuman keras yang beralkohol. Nah, itu sisi Buddhis memang melanggar sila ya. Memang saat itu Romo juga ditanya oleh satu umat ya, pengusaha, beliau pengusaha besar. Dia bilang, Romo, kalau saya tidak sampai mabok ya, hanya minum segelas kecil, segelas gitu, nggak apa-apa dong untuk entertain, saya punya tamu atau apa, bareng-bareng, masa mereka minum saya nggak minum gitu kan. Nah, itu berbisnis ya, pengusaha. Saya bilang, dia bilang kayak melanggar sila gak? Saya bilang tetap melanggar sila ya, walaupun tidak mabuk tetap sila, karena memang sudah satu pagar peraturan bahwa jangan dikonsumsi gitu. Walaupun dikit itu pun sudah melanggar sila ya. Nah, jadi beliau kurang puas sih sebenarnya ya. Kan saya nggak mabok, nggak menurunkan kesadaran saya, tapi kan biasalah IP, cai IP lagi, IP lagi, biasa gitu ya. Dia bilang nggak apa-apa lah, IP aja. Nah, nanti ya ada cincai lah, liang P lah, kan nggak mabok, sampai nggak mabok. Dia nggak tahu ya. Lama-lama ya itu ya, jadi kebiasaan sehingga jadi tanpa alkohol susah ya, keterikatan. Nah, itu yang tidak dianjurkan ya, karena dengan kita mabok ya, itu juga akan menyebabkan kita bisa berbuat melanggar sila-sila yang lain ya. Ya tahu ya sendiri, saya nggak jabarkan lagi. Nah, itu juga sebenarnya alkohol itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau saya dengarnya di lagu Andi Lau itu apa? Wang Qing Shui ya. Itu pernah dengar gak mungkin bapak-bapak yang 40-an tahu ya, atau ibu ya, air pelupa cinta ya.
Kewoi pei wang qing sui. Nah, itu kan paling itu. Ya sebenarnya itu pelarian. Ya kita sudah stres banget ya. Saya tidak tahu masalah renal kenapa, kurang tidur pasti ada penyebabnya yang lain, tapi akhirnya dengan yang namanya alkohol itu membantu untuk tidur ya, sehingga lama-lama ketergantungan. Nah, ya itu sisi Buddhis tentu saja tidak dianjurkan sekali ya. Nah, saya rasa itu ya. Renal berjuangnya gimana nih menurut Renal waktu itu? Nggak sengaja lihat ceramah Bante Utamo. Oh, luar biasa. Ya, dengan ceramah Dhamma bisa merubah ya semangat ya jadinya ya. Lumayan. Wah, luar biasa. Wow, ya. keren. Terima kasih. Ya, saya rasa itu. Nah, jadi kan tadi kan kita udah bahas nih Romo. Romo juga sempat mention tentang ketergantungan, kita bahas tentang batas wajar juga. Nah, kalau secara garis benang lurusnya, atau ibaratnya kayak kesimpulannya dari yang dua tadi, ada nggak sih Romo kayak ternyata gula dan alkohol ini bisa menyebabkan ketergantungan, dan taraf batas wajarnya tuh apakah kita harus benar-benar di batas wajar atau kayak gimana Romo? Alkohol Iya. maksudnya. Alkohol sama gula menurut Romo tuh apakah ini nih merupakan sebuah yang cikal bakal ketergantungan, dan kalau misalkan iya, kayak ada nggak sih batas maksimalnya, apakah memang harus sesuai anjuran atau kayak untuk dipres lebih rendah lagi nggak masalah juga kayak gitu untuk ketergantungan tadi? Ya, jadi masalahnya sebenarnya alkohol itu ada di mana-mana, sebenarnya ada, dikit-dikit ada. Cuma alkohol itu merusak tubuh ya. Ya, jadi ada kadar tertentu yang bisa bertahan ya. Misalnya obat-obatan Ciapo ya. Biasanya ada juga alkoholnya ya. Apa itu? Yang orang tua jenggot itu. Ya, itu juga alkohol untuk nambah darah atau apa ya. Itu juga bisa bikin merah, mabok juga. Ya, sehingga kalau kita yang melatih diri, ya janganlah ya, banyak hal herbal yang baik bagus-bagus ya jangan yang ada alkohol itu ya. Batas-batasnya sih ada ya. Kalau alkohol batas 0,4% di tubuh kita itu ya, kadar alkohol di dalam seluruh kita punya cairan tubuh ini 0,4%, nah itu sudah bahaya ya. Jadi 200 ml ya di atas itu. Ya itu sebenarnya sudah merusak. Wah, rusaknya parah ya, banyak yang dirusak. Kalau kita lihat di buku atau apa, alkohol itu merusak sampai ke saraf otak ya. Malah kalau yang hamil kena janin, karena dia bisa menembus barrier itu. Barrier itu ya apa sih yang namanya? Dinding batas. Nah, dinding batas lah ya, antara plasenta sama itu lewat sama otak. Makanya dia cepat bisa bikin kita mabok, ya bisa bikin kesadaran ini karena dia bisa menembus. Kan otak kita juga ada barriernya. Iya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita tarik balik lagi Romo, kalau tentang berjuangnya tadi, dari segi Buddhis tuh kayak gimana Romo pandangan istilah berjuang tadi Romo? Ya, saya sangat salut ya pada Renal ya, luar biasa ya, bisa dengan khotbah dia bisa membuat ambil satu keputusan bahwa tidak akan ketergantungan itu. Ya, lama nggak prosesnya, Renal? Langsung saat itu. Soalnya kan ceramahnya itu tentang inti ajaran agama Buddha ya Romo. Oh. Beliau kasih tahu bahwa dana, sila, samadhi. Jadi pengen dikencengin aja silanya Romo. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Jadi dengan Dhamma bisa ya, berarti luar biasa ya. Dari kehidupan lampau itu mungkin Renal tuh udah dapat bekal Dhamma itu. Ya, jadi nggak gampang sebenarnya, karena nanti kan akan sakau lah gitu. Malamnya nggak bisa tidur kan? Nggak bisa tidur tapi nggak apa-apa sih Romo. Ya, nah itulah kekuatan pikirannya
gosan pikiran, udah nggak mau lagi, biarin deh. Harusnya begitu, lepas saja. Nggak bisa tidur, biarin. Ya, kayak gitu. Ya seperti itu. Sama dengan kasus orang harus obat tidur itu, ya sama. Nggak bisa tidur, pakai obat tidur, obat penenang. Kalau tanpa itu, dia sebenarnya sore dia udah takut sebenarnya. Udah ada rasa takut, udah sore, udah menjelang jam 7, jam malam, dia udah takut ya. Nah dari situ dia melekat terus, ya. Jadi ketakutannya itu yang membuat ditambah lagi lebih parah nggak bisa tidur. Buang ketakutannya. Seharusnya dia amati dengan modal meditasi, dia latihan, amati aja. Takut, cemas, kacau, pikiran kacau ya, kacau, sadari aja, sadari, semua disadari, ya disadari, lama-lama disadari itu dia momennya hilang, ya, pikiran kita kan muncul satu-satu aja, kalau muncul satu yang kacau itu atau gelisah itu disadari, yang otomatis yang sadar yang kepake gantinya ya. Ibarat Romo sedang ngomong, tiba-tiba Meldo motong ya misalnya. Ya sudah, Meldo itu kesadaran. Nah, Romo itu yang negatif itu misalnya. Nah, dipotong oleh Meldo, otomatis saya jadi lupa. Tadi udah hot banget, udah naik banget, jadi disadari, nah drop. Nah, jadi itu fungsinya meditasi seperti itu. Jadi dengan motivasi sada dan wirya itu bisa ya, tetapi sada dan wirya saja untuk mengatasi yang namanya sakau itu, karena tubuh ini bukan tubuh kita, pikiran ini juga bukan pikiran nggak bisa dimiliki kan, ini kan nggak ada aku ya, nah, nggak ada aku, maka dia kalau sudah terbiasa dia ambil kecenderungan dia untuk ada itu baru dia enak. Kalau nggak ada alkohol, nggak ada yang obat itu nggak enak. Dia akan terus mengarah ke situ. Nah itu perlu meditasi. Tapi luar biasanya kasus dari Renal ini bagus sekali ya, dengan khotbah yang singkat saya rasa ya, kalau 1-2 jam itu sudah bisa membuat semangat untuk melepas ya. Sama dengan ngerokok, sama ya. Rokok juga ada orang nggak bisa lepas ya. Bahkan kalau ada yang dia udah mau coba melepas tapi dia masih duduk dekat orang, suka duduk dengan orang yang ngerokok. Jadi dia mau nebeng dikit wangi-wanginya ya, seperti itu. Jadi Renal itu termasuk unik ya, luar biasa ya, dengan sada dan wirya dan perjuangannya untuk mengatasi ini hebat ya. Mungkin Renal memang strong kali ya, pria yang gimana ya, Pria idaman. bukan, pria yang kuat lah, tahan banting lah. Nah, tahan banting ya, ditambah dengan wirya itu kan ada semangat endurance-nya itu. Dari keyakinannya pada Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha kuat, maka bisa ya, karena kita sudah melihat bahwa alkohol itu jeleknya di mana banyak sekali ya, penyakit hati ya, penyakit liver, hati. Jadi hepatitis itu sebenarnya ya karena virus, karena non virus. Ada 2, non virus itulah banyak sekali racun-racun, salah satunya alkohol. Jadi kalau udah alkoholik, udah deh umurnya pasti berkurang deh ya, udah pasti nantinya hatinya makin lama makin hancur. Nah, itu sebenarnya kalau sesi penyakit hati, hepatitis itu ada. Romo sering bawakan di seminar-seminar kesehatan, perusahaan herbal atau apa. Nah itu ya, tapi tidak mungkin di sini saya jelaskan. Yang jelas alkohol itu jelek, jangan coba menyentuh terus ya. Coba sedikit lah, sincia lah ya, sincia. Jangan, sincia nanti besoknya ceit, ceji, kan sincia lagi, minum, cesa, sincia, sampai cap gomel 15 hari. Ya baiklah, saya rasa demikian, ya silakan. Thank you Romo. Nah, Romo tadi kan ada sempat mention tentang motivasi juga. Nah, menurut Romo apakah motivasi ini punya sisi buruknya di dalam segi Buddhis Romo? Apakah kayak
motivasi jadi kayak nafsu kayak gitu Romo. Pernah kepikiran kayak gitu nggak Romo? Nafsu, maksudnya gimana ya? Maksudnya contoh kayak gini Romo, misalkan motivasi, oh aku mau bener-bener stop. Nah, dia termotivasi untuk stop. Dan ternyata di balik itu kayak ada nafsunya. Dia mau stop terus mau untuk dapetin ini. Dan kalau misalnya dia nggak dapetin, terus kayak jadi kecewa gitu Romo. Nah, apakah motivasi itu ada sisi negatifnya juga Romo dari segi Buddhis? Ya kalau meditasi, kalau motivasinya mengarah untuk nibbana, ya jalan mulia unsur 8, ya enggak ada sisi negatif, ya kan? Karena kan kita mengarahnya ke arah ketergantungan berarti kemelekatan. Sehingga ajaran Buddha mengajarkan kita apa? Melepaskan, mengikis kemelekatan kita untuk terbebas dari penderitaan. Ya jelas kalau kita motivasinya arahnya adalah nibbana, itu jelas positif, nggak ada yang mengarah negatif ya. Jadi dengan mengarah melepas satu itu jadi terbebaskan, sebenarnya lebih bahagia gak sih lepas dari alkohol? Lumayan, lebih tenang. Lumayan. Ya sebenarnya lihat ya, alkohol kan mahal dong. Mahal gak sih sebenarnya? Bukan alkohol itu, minuman keras itulah mahal gak? Mahal sih. Mahal punya ya. Merek apa? Saya biasanya Jameson sih. Jameson. Waduh, saya nggak kenal. Yang jelas merek-merek dagang itu 100.000 ke atas lah ya. Ya. Sehari seratusan itu lebih hebat dari rokok loh. Berapa itu? Habis uangnya. Padahal untuk bisa berbuat berdana, buat apa bisa. Buat makan yang baik bisa. Habis itu merusak tubuh. Wah, sungguh sayang sekali. Kalau direnungkan, tubuh ini susah sekali kita dapatkan ya. Apalagi mama kita, orang tua kita, itu bisa jadi motivasi juga. Mama itu, papa, mama itu jaga kita itu sampai hari ini bisa badan begitu besar, itu kan karena mereka jaga makanan kita baik-baik ya. Kita sakit langsung ya dibawa, dikasih yang gizi terbaik, makanan terbaik, minuman terbaik, jaga steril, semua jaga tubuh ini. Tetapi udah kita besar, sudah dewasa, udah ini, kita malah merusaknya. Gimana sih? Kita jaga baik-baik punya barang, itu langsung dirusak sama orang lain misalnya. Kan sedih kan sebenarnya. Kita sangat jaga banget ini barang tapi dirusak. Nah seperti itulah tidak berbakti sebenarnya ya. Jadi kalau Renal, Calvin juga jaga sehat tubuh ini loh. Karena itu salah satu berbakti. Kalau orang tua kita lihat ya, dia berapa dari janin, masa janin dia udah jaga kita baik-baik loh. Supaya kita tumbuh baik, lahir dengan baik, tumbuh kembang dengan baik, terus sampai bagus. Tetapi kalau kita sekarang abaikan dengan makanan tidak sehat, gaya hidup tidak sehat, maka tipu ci sama mama papa ya, itu tidak berbakti. Mama akan sedih. Dulu saya jaga baik-baik tubuh kamu, sekarang kamu udah dewasa kamu nggak jaga, berarti kurang berbakti. Membuat orang tua sedih artinya tidak berbakti. Ya, jadi itu motivasi kita untuk melepas juga tuh, ya kan? Kayak ngerokok, ya kan? Mama dulu jaga saya baik-baik. Ini untuk Ciak Po, untuk paru-paru ya. Nah, nanti ini buah atau apa, mereka jaga baik. Sekarang kita ngerokok apa? Enak apa tuh puci sama enak gak sih seperti itu? Sayang sama orang tua gak gitu? Membuat orang tua sedih, ya, menyusahkan orang tua. Nantinya mereka melihat dulu jaga baik-baik, sekarang dia nggak bisa jagain, malah merusaknya. Nah itu motivasi tuh untuk supaya berhenti, stop. Ya, selain itu juga Buddha Dhamma. Saya kan tujuan saya ke wihara kan untuk mengarahkan saya ke jalan mulia berunsur 8 menuju nibbana. Tapi sekarang malah saya balik ini, apakah menuju tindakan saya ini mengarah ke nibbana enggak? Kalau enggak, jangan dong. Berarti saya berjalan mundur, bukan maju. Sekarang kan perkembangan batin kita harus maju.
ya ini mundur artinya. Ya, jadi Reynald, Calvin jaga badan, gula, oke, itu benar sekali positif. Tapi saya Romo memberikan sedikit sisi dari medis bahwa Romo seorang dokter, maka Romo akan kasih tahu bahwa gula sebenarnya nggak salah, jangan terlalu ditakutkan juga ya. Jadi takut gula, kurang gula nantinya. Ya ini nggak boleh, itu nggak boleh, stres jadinya. Stres dong, pengen banget tapi nggak ada apa-apa. Makan boleh sedikit. Cuman kita tahu bahwa makin usia kita punya kerja pankreas, organ pankreas yang menghasilkan insulin itu, nah kerjanya itu loh. Kita nggak tahu karena dia silent killer kalau diabetes. Ya dia diam-diam tuh, rusaknya kita nggak tahu. Pabrik insulinnya harus dibenerin. Dan juga otot-ototnya harus banyak karena makin tua kan otot-otot akan makin mengecil. Nah, sehingga perlu dikasih olahraga, makanan yang bergizi. Nah, maka dia akan timbul itu yang namanya reseptor ya. Nah, reseptor untuk menerima gula. Percuma dong kalau insulin ada tapi reseptor nggak ada. Gimana? Kayak kunci ada, insulin itu kunci, gemboknya nggak ada, gimana bisa masuk gula? Nggak bisa ya, jadi hanya umpama itu saja. Saya rasa demikian ya, terima kasih. Thank you Romo. Nah, terakhir nih Romo, kalau misalkan dilihat dari perkembangan sekarang, ada nggak sih kayak kesan-kesan terakhir Romo, maksudnya untuk yang sesi talk show kali ini, buat ajakan untuk umat-umat juga kayak benar-benar ngelatih diri untuk jauhin dari yang tadi Romo. Ya baik, jadi closing statement saya sebenarnya simple sebenarnya ya. Kita balik lagi ke jalan mulia unsur 8, jalan atau gaya hidup umat Buddha, lifestyle-nya umat Buddha, itulah jalan mulia unsur 8. Ya jadi jalan mulia unsur 8 kan itu pepi, kabuma, uperkon, pengertian yang benar, pikiran yang benar, perkataan yang benar, perbuatan yang benar, mata pencaharian yang benar, usaha yang benar, perhatian yang benar, konsentrasi yang benar. Ya, jadi kita tentu saja harus jalankan seluruhnya ya. Jadi dengan kita bermeditasi, menjaga sila ya, mempunyai pengertian yang benar seperti Reynald tadi sudah mendengarkan Dhamma, masuk dia mempunyai pengertian yang benar, akhirnya sudah bisa berpikir bahwa wah ini nggak bagus nih, saya melekat, ya kan? Nah, ada hal-hal contoh-contoh di rumah sakit, tetangga, teman, saudara semuanya yang kena korban-korban yang karena ketagihan sesuatu atau kesehatannya baru usia berapa sudah drop. Nah itu satu motivasi untuk merubah juga. Nah, tapi jalan mulia unsur 8 ini adalah salah satunya vipassana, meditasi, kita bisa sadar, ya, membantu sadar. Ya, tadinya kita terbawa oleh nafsu atau loba ya untuk menikmati hal seperti yang demikian, yang ketagihan-ketagihan ini, tetapi dengan sadar memotong dia. Ya, sadar. Nah, sehingga nanti Dhamma baru bisa masuk. Harus dipotong dulu dong. Ibarat kayak pembicaraan saya, kalau nggak dipotong akan lanjut terus kan. Nah, dipotong sama Meldo, baru Meldo kasih Dhamma baru bisa masuk. Kalau enggak saya terus-terusan Dhamma, ada banyak Dhamma, tapi Dhamma nggak bisa masuk. Artinya Reynald sama Calvin sebenarnya banyak Dhammanya dari dengar di YouTube lah, di mana banyak. Tapi kalau lagi terbawa oleh loba, harus segera dipotong. Karena itu sedang loba itu pikirannya terus loba terus, nggak bisa direm, apalagi kecenderungan. Kalau kecenderungan itu kan sudah dominan dia, makanya dipotong dulu baru Dhamma masuk. Nah cara potongnya itu ada di meditasi. Jadi meditasi itu menyadari semua gatal, disadari, pikiran kacau sadari, pikiran nafsu sadari, pikiran emosi sadari, semua disadari latihan. Jadi jago kita potongnya. Lagi emosi potong, emosi turun loh. Jadi potong pembicaraan seperti pembicaraan dipotong. Nah begitu potong baru Dhamma yang kita belajar itu bisa masuk. Malulah, apakah tindakan saya mengarah ke nibbana atau
menjauhi nibbana. Wah, kalau menjauhi nibbana makin kecenderungan makin jauh, makin mundur, makin ke belakang. Bahkan nanti bisa nggak kenal dhamma lagi, bisa nggak mau ke wihara lagi bahkan. Itu mundurnya sampai segitu loh, sampai nggak mau belajar dhamma lagi nantinya. Ya, kalau dhamma itu coba deh, Anda tidak datang ke wihara selama sebulan deh. Lama-lama jadi agak males. Ya, bulan kedua itu datang wihara mulai semangatnya turun. Seperti itu. Dan satu pesan yaitu tidak maju maka akan mundur. Karena kita tidak mungkin stagnan, diam, statis. Kita alam semesta ini adalah tidak kekal, ya, terus berubah. Nah, berubah ke arah maju atau berubah ke arah mundur. Nah, jadi kalau kita diam aja pasti mundur. Ya, maka kita maju, Jalan Mulia Bumi 8 dijalani meditasi. Di sini ada Plum Village ya, Zen dan apa itu semua mindful itu motong itu sebenarnya mindful ya, sadar. Ya, saya rasa demikian yang bisa saya berikan untuk statement terakhir ya. Semoga bermanfaat ya, Bapak Ibu semuanya. Sada dan wirya makin kuat hingga suatu hari tak tergoyahkan. Sadu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Nah, dari talk show pagi hari ini, dari teman-teman ada yang mau tanya nggak tentang talk show hari ini? Oke. Boleh kok tolong dikasih tahu namanya sama pertanyaan kok. Thank you kok. Thank you juga Romo. Nama saya Iwan Kurniawan Wijaya, Romo. Ya, baik. Mau bertanya Romo, menarik nih Romo ya, tentang alkohol, gula, tadi juga tentang buah. Banyak makan buah ya Romo begitu. Iya, betul sekali. Saya agak bingung, ada satu buah ini, buah durian. Durian. Nah, durian ini ada rekan dari dokter bilang ada efek karena dia ada kandungan alkohol juga, ada gulanya juga. Juga apakah karena sempat beberapa teman juga makan begitu, jadi kenanya ke liver, terus juga kelebihan makan ya, durian montong, musangking kayak gitu loh. Romo, gimana nih menurut pendapat Romo? Makasih Romo. Ya, sorry tadi namanya siapa? Iwan Ya, Pak Iwan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Iwan. Waduh, durian Pak Iwan. Romo juga senang nih, doyan. Ya, memang ya disebutin namanya lagi, yang montong dan sekarang itu membuat memang nggak ada yang sulit ya untuk bertahan ya kalau cium bau durian ya. Nggak tahu kenapa, kehidupan lampau kali mungkin ya. Jadi nggak tahan, bisa telan ludah punya loh. Saya kalau di Duta Mas itu kan ada tuh rumah durian atau apa itu, atau duta buah. Waduh, itu godaan berat tuh. Mendingan jangan lewat situ kalau mau. Ya, tapi nggak apa-apa, durian jangan ditakuti. Durian itu sebenarnya gizinya banyak ya. Cakpo juga itu. Cuma yang namanya durian nggak mungkin sebiji deh, bener nggak sih? Nggak mungkin lah ya, cuma sebiji gitu. Nggak mungkin. Makanya biasanya sampai puas, itulah loba kita. Puas. Apalagi kalau kita duitnya banyak ya, 2 biji 3. Udah nggak usah makan nggak apa-apa, nanti makan nasi nggak usah makan ini aja. Cakpo. Nanti diet urusan nanti deh, ya gitu. Itulah yang membuat kita kelebihannya itu loh. Ya, sebenarnya semuanya oke-oke aja, gula oke, semua oke. Cuma kelebihannya aja, Pak. Ya, seperti itu. Seperti gula. Kalau dulu makanan orang dulu 100-200 tahun yang lalu, itu dia nggak ada namanya kue tar yang macam-macam, yang sampai kue udah habis coklat lah, habis ini mentega macam-macam. Wah, banyak sekali, manis sekali. Ya, sampai permen-permennya sekarang beda lagi. Dulu bagus ya, juga dulu polusi tubuh, makanan antibiotik dan apa nggak terlalu banyak, sehingga tidak
banyak merusak kita punya organ pankreas, sehingga dia bisa mengatasi kayak anak kecil makan es krim habis ini nggak apa-apa kok, ya kan? Justru dia perlu gula, ya kan? Nah, jadi karena kita sudah usia, organ juga makin parah karena lingkungan kita. Emang kita yang buat sendiri sih, buat kita organnya makin pendek umur lah dibanding dengan orang yang 200 tahun yang lalu. Ya, kita udah polusi udara, polusi air, ya, polusi semua, makanan juga belum stres lagi, lebih banyak stres, sehingga organ-organ kita payah, ya. Maka begitu makan sedikit yang gula kayak gitu aja, ternyata sudah ada ya kerusakan di sini, sehingga untuk menyerap gulanya untuk dipakai sehingga payah. Jadi sebenarnya dokter yang menganjurkan itu dia nggak menjelasin detail sih, ya sebenarnya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Seperti kolesterol ya, nggak apa-apa. Makanan yang berminyak-minyak nggak apa-apa, ya. Kolesterol itu yang nggak bisa dipakai itu karena dia kena radikal bebas, ya, satu polusi, ya, atom itu. Radikal bebas itu seperti alkohol ya tadi ya. Nah, itu di tubuh kita minum jadi asetil aldehid ya nggak salah, terus nanti dirubah lagi oleh santin apa saya lupa, jadi itu lagi jadi asetat. Nah, asetat itu radikal bebas. Radikal bebas menyebabkan inflamasi itu radang. Nah, radang lah merusak tubuh loh. Nah, radang itu ada respon radang lagi, ada sel Cooper dari hati sama sitokin, tahu ya dulu badai sitokin itu. Nah, sitokin saat corona kan terkenal tuh badai sitokin yang rusak itu. Jadi gara-gara radikal bebas itu, jadi alkohol, kalau polusi tubuh nggak banyak, orang yang hidup di kutub utara itu mereka itu mobilnya kan jarang, ya. Jarang sekali polusinya, nggak banyak, nggak macet dan apa. Makanan mereka untuk supaya dingin kan, mereka itu 0 di atas minus derajat ya. Mereka makannya yang banyak berlemak juga, daging-daging, makan banyak mereka. Ternyata diukur mereka rata-rata kolesterol tinggi, tapi nggak apa-apa. Kolesterol itu jangan jadi tengik. Kalau radikal bebas kena ke kolesterol jadi tengik itu basi, minyak basi ya. Jadi basi, jadi benda asing, terus jadi peradangan juga, maka antibodi kita ini bukan yang bagus lagi, ini jadi benda asing. Tadi kan kolesterol normal, ini sekarang benda asing, maka dimakan, ditanam di pembuluh darah kita, maka jadi pembuluh darahnya ada plak seperti itu. Ya, jadi ujung-ujungnya adalah sebenarnya kurangilah ya. Bisa dicatat juga sih, maksudnya dicatat itu disadari cukup satu atau 2 sehari 1, 2 ya. Simpan dong ya, simpan di kulkas. Nggak apa-apa, pagi makan itu nggak apa-apa. Tapi kita udah tahu kan ini kan kandungan glukosanya juga banyak ya, sehingga kue tiaonya, bakminya jangan banyak-banyak lagi ya gitu. Jadi pagi cukup ini udah duren sama yang lain, makanan bubur atau apa udahlah cukup, saya rasa dikit. Nah, jadi takarlah kita punya energi yang masuk, karena kita punya organ sebenarnya yang butuh diobati adalah buah-buahan itu. Buah-buahan itu yang bisa mengobati. Dia ada antioksidannya. Antioksidan itu lawannya radikal bebas. Ya. Jadi radikal bebas, antioksidan, nah dia kan oksidator. Nah, ini adalah antioksidator. Antinya itu ada di semua buah-buah, termasuk durian juga sebenarnya ya. Jadi gula yang terbaik adalah gula yang ada di buah-buahan. Makan yang banyak, jus itu tiap hari nggak masalah ya. Jadi dengan antioksidan yang banyak, maka organ juga akan jauh dari gangguan radikal bebas. Radikal bebas karena kebanyakan olahraga juga radikal bebas ya. Kalau mau di-sharingkan seminar sih panjang nih, sampai jam 12 nih. Ya, jadi ini cukup, pertanyaannya bagus sekali sih. Saya bisa membuat
para teman-teman jangan alergi, jangan trauma dengan durian ya. Kasihan yang jual durian juga. Ya, jadi durian oke, tapi kadarnya ya. Bagi-bagi lu, makanya makan durian jangan sendiri, bener gak? Rame-rame lah ya. Akhirnya makan-makan satu orang paling 2 atau 3 udah cukup ya. Baik, saya rasa demikian Weldo. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Masih ada hari esok kok. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Silakan kok. Oh, gantian kok. Ibu. Boleh Ci, tolong disebutin namanya sama pertanyaannya Ci. Nama saya Ratna. Ibu Ratna ya. Saya mau tanya dok, ada rice cooker yang sugar jadi rendah gula. Rice cooker tapi masaknya itu kan Rendah gula. lon sugar jadinya nasinya bisa rendah gula. Oh gitu. Itu anak-anak boleh makan enggak? Oh, gini Romo. Yang mana? Aku pernah salah satu mall juga di Tangerang. Kayak mereka marketingnya bilang, ini rice cookernya bagus, bisa mengurangi gula yang dari nasi putih seperti gula di nasi merah kayak gitu Romo. Jadi kayak gitu ya Cirana ya, betul ya? Jadi, nasinya itu katanya don sugar dan Ya. rendah gula. Nah itu anak-anak boleh makan enggak? Oh, jadi hasil dari rice cooker yang tadi kan nasinya jadi rendah gula. Nah, apakah berpengaruh ke anak-anak Romo? Karena kan anak dimakan berpengaruh. iya. Oh, iya. Saya juga baru dengar sih ya, ada rice cooker gitu ya. Tapi mungkin teknologi ya membuat yang dimasak itu mereka membuat supaya pengurangan atau ya menghilangkan atau mengurangi kadar gula dari makanan tersebut. Ya saya nggak tahu karena saya belum pernah belajar tentang teknologi itu. Tapi anak-anak kan pertanyaan ke anak-anak boleh nggak? Boleh aja, ya nggak apa-apa. Tapi nanti anak-anak cepat lapar, kurang, ya kan gulanya kan kurang, ya kan. Makanya ditambah lebih banyak lu nggak apa-apa lu. Yang jelas anak-anak itu makan memang harus cukup sih gulanya. Cukup gula itu membuat dia tumbuh. Ada tenaga, semangat, jadi tidak lemes, jadi otaknya juga butuh gitu. Jadi nasi itu untuk anak-anak nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa, ya. Tapi lebih banyak lo jadinya lo. Tapi kan bisa pakai buah-buahan, ya. Buah-buahan harus pasti dah, ya. Harus pasti ada. Selain nasi, buah-buahan harus ada, ya. Seperti itu Ibu Ratna. Ibu Ratna juga makan itu. Ya. Wah. Itu rice cooker baru. Oh gitu ya. Pakai saya kan katanya gulanya rendah. Saya pikirnya anak-anak boleh makan nggak gitu. Jadi ragu-ragu. Ya. Ya boleh lah. Jadi mau gula yang rendah, gula tinggi, tapi tetap aja kadarnya kita harus tahu bahwa jangan banyak-banyak itu aja. Dan sebenarnya permasalahannya bukannya di asupan kita juga ya, di tubuh kita ini ya, dia punya organ itu bisa ngolah gak itunya, metabolisme dari pencernaan kita bagus gak ya, enzim-enzim pencernaan oke gak. Jadi itu yang perlu ya. Jadi gula jangan ditakuti juga. Mau kurangi boleh karena memang sudah dalam kehidupan ini kita udah tahu usia kita udah di atas 50 atau 40, 50, 60, pasti ada yang sudah kerjanya jadi payah ya. Dulu produksinya cepat, misalnya gula masuk 500 mg, dia insulinnya keluar juga cepat 500 mg. Kalau ini produksinya lama, cepat nih, cuman bisa 250 atau 300, sehingga sisanya gulanya berkeliaran tuh. Karena dia produksi udah lambat, karena mesinnya kan mesin tua. Mesin tua, pankreasnya itu udah banyak yang rusak, pabrik-pabriknya. Ya, jadi insulinnya juga kualitasnya jelek juga karena banyak polusi, karena
faktor usia tidak kekal kehidupan kita, maka ya mau gak mau kita kurangilah ya kadarnya. Seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu. Ya, jadi tak usah terlalu takut ya. Tapi rice cooker itu boleh juga tuh. Ya. Bagus gak? Terima kasih ya Ibu Ratna. Sama-sama. Oke, terima kasih atas semuanya. Terima kasih Romo, terima kasih Ko Calvin, terima kasih Ko Renal. Ya. Dah. Sudah ya. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pinbak. Terima kasih. Cik. Wihara Gita Dana Paramita, halaman 39. Lagu Dana Paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia.
atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Pengumuman. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Yang pertama, Panitia Waisak 2023 membuka kesempatan untuk para sahabat untuk menanam karma baik dengan bergabung dengan tim Panitia Waisak sebagai volunteer. Untuk pendaftaran bisa scan barcode atau menghubungi Brian di 0855 833 9252. Yang kedua, Panitia Waisak Anak 2023 juga membuka kesempatan untuk para sahabat untuk menjadi volunteer Waisak Anak Wihara Ekayana Serpong. Untuk pendaftaran bisa scan barcode atau menghubungi Patricia di 0896 3752 0363. Yang ketiga, sebagai bagian dalam rangkaian perayaan Waisak 2567 Buddhist Era 2023, Wihara Ekayana Serpong mengundang saudara sedama untuk mengikuti Wisudi Trisarana dan Upasaka-Upasika yang akan dilaksanakan pada Kamis 1 Juni 2023 mulai pukul 10 sampai selesai. Bertempat di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong, berpakaian kemeja putih, lengan panjang atau pendek, celana panjang warna gelap. Adapun syarat-syarat untuk mengikuti wisudi. 1. Usia peserta minimal 12 tahun. Yang kedua, peserta usia 12 sampai 15 tahun dapat memilih untuk mengambil wisudi Trisarana atau Upasaka-Upasika. Dan yang ketiga, peserta dengan usia di atas 15 tahun hanya bisa mengambil wisudi Upasaka-Upasika. Informasi dan pendaftaran bisa menghubungi Cynthia di 0859 4530 2420. Registrasi online dilihat di poster berikut. Yang keempat, ikuti acara Children dan Baby Blessing 2023 Wihara Ekayana Serpong yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 15 atau 3 sore sampai selesai. Bertempat di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong oleh Sangga Wihara Ekayana, berpakaian dengan pakaian berkerah rapi dan sopan. Informasi dan pendaftaran bisa menghubungi Valeria di 0812 9928 0502. Dan yang terakhir, spesial Dharma Talk Waisak 2567 Buddhist Era di 2023, pembekalan wisudi. Minggu 7 Mei 2023, pukul 10 sampai 12, Bante Badranata dengan tema 3 Permata, 3 Perlindungan. Minggu 14 Mei 2023, pukul 10 sampai 12, Bikuni Aya Pundarika dengan tema Keyakinan Umat Buddha. Minggu 21 Mei 2023 pukul 10 sampai 12, Bante Damika dengan tema Buddha Guru Kita. Minggu 28 Mei 2023 pukul 10 sampai 12, Bante Nyana Bodhi dengan tema Pentingnya Sila dalam Kehidupan Sehari-hari. Pengumuman selesai. Umat dipersilakan untuk berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci,
telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddham Bhagawantam Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dengan sikap anjali. Dan para Buddha membalas empat budi besar dan menolong mereka di tiga alam sengsara. Semoga mereka yang mendengar nama ini semua mereka membangkitkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.